Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Ya, alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kembali kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan hari kita yang masih yang mulia ini. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian pula di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita waktu luang dari sela-sela kesibukan kita, hingga akhirnya di waktu sibuk kita yang kita miliki kita bisa untuk menyediakan waktu kita untuk talabul ilmi atau mencari ilmu agama yang dimana kewajiban bagi setiap orang muslim. Alhamdulillah, hari ini yaitu hari weekend libur di kerja kita yang banyak jadwal kondangannya, walimahannya sekarang, atau juga banyak jadwal-jadwal yang lain keliling sama keluarga atau yang lain. Tapi alhamdulillah rabbil alamin, di pagi hari ini sebelum kita melakukan hal tersebut kita bisa meluangkan waktu bersama untuk hadir di masjid kita pada hari ini, di mana insyaallah taala kita akan menjelaskan tentang kitab sifat salat Nabi yang alhamdulillah sudah kita mulai pembahasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, virus, keburukan dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW hingga akhirnya kita menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah mengucapkan at-tanam atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwanul akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada hari ini kembali kita akan mengkaji sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kutaib atau kitab kecil yang mungkin kita sudah miliki, ya. Yang dimana alhamdulillah rabbil alamin, di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seorang muslim adalah semua aspek dalam kehidupan ini, baik itu untuk kehidupan dunia yang kebahagiaan hati, demikian pula untuk akhirat. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan kepada kita semua. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau rahimahullah taala pernah mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa khairun yatiru bi janahihi. Tidaklah Nabi SAW meninggal dunia kecuali bahkan burung yang terbang saja dengan mengepakkan kedua sayapnya, illa dzakarallahu lana ilman, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita ilmunya. Maka alhamdulillahirabbil alamin, dalam segala aspek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita. Bahkan kalau kita mau lebih detail lagi, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal kontemporer, ya, semacam fikih muamalah, apa hukum menggunakan e-wallet atau escrow atau saham, obligasi atau yang lainnya, bahkan hukum pemerintahan, ternyata telah jelas oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula yang berkaitan dengan ibadah ritual, yang ini adalah ibadah asas, yaitu
ibadah untuk mengerjakan sholat. Maka Nabi SAW alhamdulillah sudah menjelaskan kepada kita semua. Maka Nabi SAW mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena memang beliau sudah menjelaskan kepada kita semua tata cara tentang sholat. Tinggal kita copy paste aja, copy paste dari hadits Nabi itu takbirnya gimana, sujudnya gimana, i'tidalnya gimana, tahiyatnya bagaimana, salamnya bagaimana. Maka alhamdulillah ya bahwasanya dalam Islam itu komplit semuanya ada. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masuk bahasan insyaallah taala. Alhamdulillah sudah kita jelaskan tentang bahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai dari mulai sutroh, bahkan dalam mulai bahkan kita pun sudah membahas tentang wudu, kemudian sutroh, kemudian merapatkan barisan, kemudian berdiri ya, dan kemudian melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah kalimat apa? Allahu Akbar, bukan angkat tangannya ya. Yang wajib, yang rukun itu perkataan Allahu Akbar, bukan angkat tangannya. Yang dimana perkataan Allahu Akbar harus benar, karena Imam An-Nawawi itu menjelaskan kepada kita tentang takbiratul ihram yang salah, bahkan bisa jadi sholat kita tidak sah. Yaitu yang pertama adalah dia mewakafkan dua kalimat, yang kedua adalah menambah huruf dalam kalimat tersebut. Misalnya contoh adalah Allah Akbar, ini adalah salah, atau menambah huruf Allahu Akbar, ini salah. Karena artinya adalah apakah Allah Maha Besar? Dia mana ada? Harusnya Allahu Akbar. Artinya kan Allah bukan Allah. Atau Allahu Akbar, ini pun sama, salah. Karena Allahu Akbar adalah Allah Maha Sombong, jamak dari Al-Kibar. Maka ini sudah dijelaskan alhamdulillah. Kemudian pula sudah kita menjelaskan tentang ya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, yaitu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Kemudian sudah kita menjelaskan bersedekap, ya bersedekap, yang dimana bersedekap ini sudah kita jelaskan pula adalah bisa di dada atau di pertengahan antara dada dengan perut atau di bawah dada maksudnya. Seperti ini. Maka tidak masalah insyaallah taala. Jadi ketika di perut atau di pertengahan atau di dada. Namun para ulama kebanyakan itu seperti Imam An-Nawawi itu mengambil di pertengahan antara dada dengan perut karena lebih dekat dengan hati. Ya ini karena kita lebih dekat dengan hati seperti itu. Kemudian sudah kita jelaskan tentang sedekap, yaitu caranya ada dua. Yang pertama adalah al-qabdu, yang pertama adalah al-wad'u. Apa itu? Caranya kita simpulkan jadi empat ya. Dan dua tadi bersama kita simpulkan jadi empat. Yang pertama adalah meletakkan. Jadi seperti ini, 1, 2, atau menggenggam 1, 2. Nanti mau pes aja di kamar. Karena ada terangkan dari tadi seperti itu. Begini, atau begini. Seperti itu ya. Kalau bisa di perut atau begini, ya, atau begini, ya, atau begini, atau begini. Kalau dada, maka sama seperti ini, ya seperti ini, atau seperti ini. Alhamdulillah sudah dijelaskan. Kemudian kita pun sudah menjelaskan bahwa istiftah yang bagusnya adalah jangan digabung. Bahkan Imam An-Nawawi itu menganjurkan kepada imam kalau baca istiftah dari kalimat wajahku sampai kalimat wa ana minal muslimin. Kan simpel, tidak perlu digabung. Kalau Allah Akbar tadi silakan baca sampai wa asiran, ya. Atau Allah dipakai sampai akhirnya, maka jangan sampai dipanjang. Apalagi jadi imam. Kemudian sudah kita menjelaskan tentang bacaan Al-Fatihah. Jadi mana harus di situ terpenuhi syarat, ada dua. Yang pertama adalah tidak merubah arti. Yang kedua adalah tasdidnya tidak kurang dari berapa? 14 tasdid. Ya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kalau kita baca, maka di sini harus terpenuhi 14 tasdid. Nah kalau kita masih belum bisa, kita belajar. Kalau kita udah belajar masih mentok, ya bagaimana lagi? Ini adalah soal kita sah. Yang tidak sah adalah orang yang tidak mau belajar, ya kemudian dia asal padu aja baca Al-Fatihah, terus pede lagi jadi imam. Nah ini baru masalah. Padahal bacanya tidak baik.
Kemudian sudah dijelaskan tentang membaca surat Al-Fatihah, maka bagus ya anak untuk diringkaskan. Kemudian kita sudah menjelaskan tentang ruku ya. Kalau ruku itu takdirnya kapan? Yaitu setelah kita mau untuk turun ya. Maka para ulama kita bersisi tentang orang yang takdirnya ruku seperti ini. Allahu Akbar. Sebagian para ulama seperti dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal disatakan oleh Imam Al-Mawardi ya dalam kitab Al-Insaf dikatakan bahwa kata ini orang yang bertakbir seperti ini sama saja dia tidak ruku karena dia menggabungkan dua gerakan dalam takbir ya. Jadi ini diperselisihkan pendapat para ulama kita. Walaupun yang tepat adalah tidak masalah, tidak batal orang yang takbirnya ketika berdiri Allahu Akbar tidak batal. Tapi yang mengikuti sunnah Nabi SAW, bagaimana dalam hadis riwayat Muslim, tsumma yukabbir hina yarka. Nabi itu takbirnya ketika mau ruku. Jadi bagaimana? Adalah seperti ini. Ya, kita seperti ini ya. Kemudian angkat tangan dulu. Tatkala mau turun, Allahu Akbar. Paham ya? Ini sudah dijelaskan intinya, juga sudah dijelaskan tentang doanya. Kemudian i'tidal pun sama. Tsumma yukabbir hina yarfa. Dan Nabi pun bertakbir tatkala belum mengangkat tubuhnya, punggungnya. Jadi bukan seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Ya, yang rajih, sedangkan yang tadi saya lakukan adalah lagi-lagi perbedaan pendapat para ulama. Imam Al-Mawardi mengatakan tidak sah. Karena menggabungkan dua rukun, menggabungkan ruku sama i'tidal. Ya, ruku sama i'tidal digabungin. Maka kata beliau itu adalah yang kita ini takbirnya atau tasbihnya ketika kita mau bangkit seperti ini. Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Kalau kita asal jadi salah sendiri ya. Paham ya? Ini yang sudah dijelaskan pada pertemuan terdahulu. Jadi kita sudah dijelaskan tentang zikir tatkala kita itu ya melakukan i'tidal atau gerakan setelah ruku. Oh iya. Rojak. Ya, kita buka halaman berapa? Halaman ke-14. Halaman ke-29. Pembahasan yang 14. Membaca takbir dan turun sujud. Dikatakan kemudian membaca takbir dan turun sujud, mengangkat tangan ketika akan turun sujud tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Umar berkata Nabi tidak melakukan yang demikian itu, mengangkat tangan ketika akan sujud. Padahal Nabi saja belum melakukannya sekali atau dua kali untuk menjelaskan kebolehan mengangkat tangan ketika mau sujud. Namun tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa belum melakukannya. Wallahu a'lam. Ya, ini ternyata ada riwayatnya ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh dan Syekh Muslim asalnya. Nah, jadi yang pertama pelajaran yang kita ambil dari ini adalah tatkala sujud kita tidak mengangkat tangan. Jadi bukan kayak gini, Sami Allahu liman hamidah, kemudian Allahu Akbar, tidak langsung saja untuk kita sujud ya. Karena apa? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza taftah shalat. Nabi itu mengangkat tangannya ketika baru mau masuk salat atau tatkala takbiratul ihram. Ini adalah yang pertama. Apa kita angkat tangan? Yang pertama takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku, kemudian beliau pun angkat tangannya ketika mau ruku. Nah, ini tempat-tempat kita ini buat angkatan. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, adapun tempat yang dia adalah ketika bangun dari ruku atau ngapain itu? Tidak. Kemudian wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak melakukannya ketika sujud. Di riwayat yang lainnya beliau mengatakan wa idza qama min ar-rak'ah ats-tsaniyah, dan ketika beliau itu mengatakannya adalah saat bangkit dari rakaat yang kedua. Ini 4 tempat Nabi itu angkat tangan. Pertama ngapain? Tatkala takbiratul. Yang kedua apa? Ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat tatkala bangkit dari rakaat yang kedua. Gitu. Dan dikatakan dalam hadis
ayat ini, wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan Nabi tidak melakukannya ketika sujud. Artinya adalah kita hanya bertakbir saja tanpa angkat tangan. Walaupun ada yang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan tidak ada oleh penulis ini, tapi memang ada dalam hadits riwayat An-Nasa'i, dikatakan dalam hadits Malik bin Al-Huwairith, dikatakan wa idza sajada rafa'a ra'sahu min as-sujud. Kemudian hatta yuhadi bihima udunaihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau sujud beliau mengangkat tangannya. Walaupun di sini para ulama kita berbeda pendapat tentang keabsahan riwayat tersebut. Tapi ini adalah yang afdal adalah tidak mengangkat tangan. Namun ketika ada mengangkat tangan pun maka ini tidak masalah dan tidak membatalkan sholat kita. Ini yang pertama Jadi kita tidak mengangkat tangan tatkala mau sujud. Pelajaran yang kedua adalah tatkala kapankah kita takbir? Takbirnya adalah ketika kita mau untuk sujud. Dikatakan dalam hadits tsumma yukabbir hina yasjud. Nabi itu takbirnya ketika mau untuk sujud. Nah, jadi hati-hati dalam takbir Walaupun tadi para ulama kita berbeda pendapat, tapi kita katakan tidak membatalkan sholat. Tapi para ulama menegaskan keabdalan mengikuti riwayat hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pas ruku kita takbirnya setelah angkat tangan. Kemudian pas tatkala tasbih atau i'tidal kita takbirnya sebelum angkat tangan, dan tatkala sujud kita takbirnya tatkala kita turun untuk sujud. Jadi begini, Allahu Akbar. Paham Jadi bukan Allahu Akbar, bukan begitu, tapi Allahu Akbar. Paham? Semoga orang juga paham Jadi maksudnya dari sini takbirnya adalah dilakukan ketika mau turun untuk melakukan sujud. Lagi kata Imam Al-Mardawi, kalau kita takbirnya mau sujud atau takbirnya ketika masih berdiri, bahwa kata ini bisa jadi sama seperti meninggalkan sujud itu sendiri. Dan ini adalah pelajaran yang kedua yang kita pelajari apa yang dikatakan oleh al-muallif atau penulis kita. Dan kemudian di sini turun untuk sujud. Maka apabila turun sujud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Namun dalam keterangan yang lain dibolehkan tangan terlebih dahulu. Jadi di sini itu ada dua riwayat dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadits yang pertama adalah dari hadits Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad. Dikatakan dalam hadits Abu Hurairah, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila seorang di antara kalian itu mau sujud, maka janganlah dia sama seperti menderumnya seekor unta. Falyadhu' yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya. Hadis yang tadi saya baca menandakan kepada kita sujud itu mana dulu? Tangan dulu apa lutut dulu? Tangan. Yakin? Alhamdulillah. Jelas. Tapi sebenarnya tidak jelas. Kenapa enggak jelas? Karena dikatakan apabila kalian mau sujud, janganlah kalian sama seperti menderumnya unta. Hendaklah kalian letakkan tangan terlebih dahulu sebelum lutut. Tapi masalahnya di sini ada para ulama, unta itu kalau lagi mau duduk, mau turun, apa dulu kira-kira? Tangan dulu apa kaki? Kaki dua-dua, kaki empat-empat. Kan depan apa yang belakang? Yakin yang belakang? Nah, yang ngomong belakang belum parah. Nanti lihat di YouTube, mana dulu dia? Kalau belakang dia udah jumpalit nanti. Tapi apa? Yang depan terlebih dahulu. Yang depan terlebih dahulu, kalau kita lihat di YouTube itu, dia turunnya depan terlebih dahulu, baru yang belakang. Nah ini di hadis tadi dikatakan jangan kamu itu menderum sama seperti unta sujudnya. Tapi Nabi nyuruh kita untuk meletakkan tangan terlebih dahulu sebelum itu. Sedangkan unta itu, dia itu turunnya adalah yang depan terlebih dahulu kalau kita ngomong tangan. Yang depan terlebih dahulu. Maka disinilah para ulama kita berbeda pendapat
tentang turun mau sujud itu mana dulu. Ya kan di hadis lain, dalam hadis awal ini Hujjah dikatakan, ya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi. Wahai mengatakan, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sujud dan beliau pun meletakkan lututnya sebelum tangannya. Dia meletakkan lututnya sebelum tangannya. Walaupun dikatakan para ulama kita ini hadisnya adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Nah, di situ ada seorang perawi namanya adalah Yazid bin Harun dan juga Syarif yang tersebut sebagai riwayat yang bermasalah. Ya, sehingga para ulama kita mengatakan hadis itu lemah. Ya. Nah, sehingga perbedaan pendapat mereka terporos dalam hadis yang ini Abu Hurairah yang tadi. Apabila di antara kalian itu mau sujud, maka janganlah dia sujud seperti seekor unta. Maka hendaklah dia letakkan tangannya sebelum letakkan lututnya. Nah, ada yang mengatakan, sebagian para ulama mengatakan seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ini mengatakan hadis makruh, hadis yang terbalik ini sebenarnya. Ini salah nih riwayatnya. Jadi harusnya faliyadhu rukbatayhi qabla yadayhi. Maka hendaklah dia letakkan lututnya sebelum tangannya. Nah, sedangkan para ulama yang lainnya mengatakan, ya benar. Ya karena ini dari sananya seperti itu. Mungkin kita nggak tahu untanya mana, apa unta di surga atau kita nggak paham. Tapi Nabi mengatakan demikian riwayatnya sahih. Maka dari sinilah bersumber ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang turun mau sujud itu mana dua. Ya secara ringkas, maka boleh kita mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut, dan tak boleh mendahulukan kepala. Jadi boleh ya tangan atau lutut terlebih dahulu. Walaupun ya kalau saya pribadi lebih menguatkan tangan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini adalah al-ibad atau penetapan. Nabi itu dulunya menggunakan tangan terlebih dahulu, tapi tidak masalah kalau dia lutut terlebih dahulu. Nah, permasalahannya apa gimana? Permasalahannya di sini. Terus gimana dong Nabi itu melarang kita turunnya seperti menurut unta? Yaitu orang yang sholatnya baik itu mendapat tatkala sujud maupun tatkala sujud dia mendahulukan tangan maupun mendahulukan lutut, tapi dia tergesa-gesa ya sampai ada bunyi guru. Nah, kan gitu ya, sering kita kan dengar pas habis sholat kami juga kok mana sih sholat ya. Santai aja ini letakkan ininya, lututnya jangan dibenturin kalau dari lantai, biasa aja turunnya. Ya, mungkin saya contohin itu. Ya, ada dia. Badan apa? Ya, misal kayak gini. Kalau kamu mau diamalkan. Wah, ini kayak impulsan aja di muka. Nah, misalkan gini. Yang terlarang seperti ini ya. Jadi ketika mau sujud kayak gini, misalnya kita lulus tangan, jadi begini. Ini salah nih. Umat baru paham ya. Jadi langsung turun tangan. Ya harusnya santai aja, santai dulu. Seperti ini. Atau orang sujudnya untuk dulu, langsung kemudian di sini langsung ya ke lantai. Maka santai saja. Seperti sini. Ada pun mau turun, bruk gitu kan. Nah inilah yang tersebut dalam hadis ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya adalah ya, pelajaran ini yang kita ambil selanjutnya adalah agar tidak tergesa-gesa tatkala kita sujud. Kalau ini Nabi melarang sujud sama seperti apa? Unta. Maksudnya itu apa? Kalau kita lihat unta turunnya, ya dia itu langsung begitu. Maka ini yang terlarang. Tangan dulu nih, dia belum kakinya itu dilipat, dia langsung turun sampai ada bunyi drop atau ada bunyi yang pulau itu. Paham ya Pak? Ini yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, sehingga tadi kita katakan bahwasanya turun untuk sujud ini diperkenankan untuk kita baik itu mendahulukan tangan terlebih dahulu atau mendahulukan lutut terlebih dahulu, maka insya Allah tidak masalah kalau ada hal yang berkaitan dengan khilaf mu'tabar atau perbedaan pendapat yang memang semuanya ada tanda dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia ya, walaupun ya yang anak itu condong ini untuk
tangan terlebih dahulu karena hari kita sudah jelas. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pun pernah mengatakan, amma shalah bi kulaihima tajalizatun bi ittifaqil ulama. Syekhul Islam mengatakan adapun sholat dengan turun mau sujud mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut ini diperbolehkan. Ini adalah pendapatnya atau ini adalah kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ini kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan boleh kita beli yang dua-dua ini ya, atau kita beli yang tangan terlebih dahulu ataukah lutut terlebih dahulu. Cuma tadi ya, usahakan kalau kita sujud tidak ada suaranya. Ada gerbek-gerbek, apalagi kalau kita ya sujudnya itu di musolahnya kayak saung ya, jadi apa pakai kayu. Udah lama bok kayak orang ngapain gitu. Pelan-pelan ya santai aja, santai berjalan turun. Nah ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu ada sakinah pertama ya. Jangankan pas lagi sholat ya, pas mau sholat aja kita lari itu nggak boleh. Karena dia mengatakan fa'alaikum bis-sakinati wal iqamah. Apabila kamu itu mau sholat, maka jangan ya, tenang, jangan lari. Jadi sebelum sholat. Nah ini kita imam masih ya sami Allah wa liman hamidah, kita makmum udah angkat sarung. Mau kemana Pak angkat sarung itu? Mau sujud itu teh. Tapi ngapain itu imam belum ngapa-ngapain? Santai aja. Atau tadi misalkan ya pas turun berapa dulu. Maka ini yang terlarang dalam syariat. Ya, jadi begitu. Jadi jangan tidak tergesa-gesa dalam mengajar masalah. Santai aja. Santai aja. Ya, dan kita sakinah atau tentram dalam mengajar masalah. Baik, itu dia pelajaran yang pada hari ini. Lanjut. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sujud dengan 7 anggota badannya, yaitu wajahnya, ya, kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung jari kedua telapak kakinya. Beliau memantapkan dari dan hidungnya ke bumi tempat yang sujud tersebut. Jadi ini 7 rukun sujud ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu ya mengatakan ya tentang masalah sujud ini, yaitu seorang itu harus terpenuhi untuk melakukan sujud. Yang pertama ya, kata beliau di dalam hadis tidak saja halukum atau apabila di antara itu hendak sujud. Ya dikatakan idza sajada ahadukum, apabila seorang itu di antara kalian, maka hendaklah dia itu sujud dengan 7 anggota. Yaitu apa pertama? Yaitu tangan, yaitu ya jari jemari kita, jari jemari ini. Jadi pas kita sujud, pastikan jari jemari nempel di tempat sujud. Kalau kita angkat, ada dari itu orang. Jadi katakan apa? Sholatnya tidak sah. Karena ini rukun sujud, yaitu meletakkan jari jemari tangan, jari jemari yang kiri dengan jari jemari yang kanan itu di lantai. Emang ada kadang-kadang suka jahil aja orang ngapain diangkat gitu. Nah ini ya membatalkan sholat. Yang selanjutnya adalah lutut kanan. Yang ketiga lutut kanan. Yang ketiga, yang keempat adalah lutut kiri. Sudah 4 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah telapak tangan kanan. Yang selanjutnya adalah telapak tangan kiri. Kemudian al-jabhah atau dahi. Kemudian dahi maksudnya adalah wasyarah, dan kemudian riwayat pun mengisyaratkan maksudnya adalah ini sama hidung. Jadi hidung harus nempel ke tempat sujud. Kalau tidak nempel, maka dikatakan tidak memenuhi rukunnya, maka ini bisa membatalkan sholat. Jadi tempelin untuk hidung. Ya, jadi jangan kita bertumpu kepada jidat, kemudian hidungnya masih nakal. Yang kita tempelin, maka inilah baru sujud kita itu, ya kita katakan antara diperbolehkan atau dianggap ini adalah sah. Gitu. Jadi pertama ini yang sebagaimana kita rukun-rukunnya itu ada 7, yaitu wajahnya, yaitu badannya, wajah dan kedua tangannya, kedua lututnya, dan ujung jari dan 2 telapak kakinya.
beliau SAW memantapkan dahi dan hidungnya ke bumi atau ke atas bumi. Baik. Ya, kemudian tangan kita ya. Adapun tangan kita, maka tangan ini bisa sejajar ya dengan pundak, atau sejajar dengan telinga, atau sejajar dengan dahi. Ini ada 3 pilihan tangan kita tatkala sujud. Kita sejajar dengan pundak atau telinga atau dahi. Karena ada hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini. Jadi kata oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa insya'a qaddamaha wa ja'alaha ala inda'il jabhah aw furu'il udunain li'anna kulla hadha ma ja'at bihi sunnah. Beliau mengatakan, apabila kamu mau, silakan kamu untuk sejajarkan tangan ini sejajar dengan pundak, atau diakhirkan sejajar dengan telinga, atau diakhirkan sejajar dengan dahi. Maka ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini adalah cara kita meletakkan tangan kita. Ya. Dan kemudian tangan ini tatkala kita ini sujud, maka dipastikan adalah yang kita harus merapatkannya. Kalau takbiratul ihram pas takbir, merapatkan atau meregangkan, kalau pas takbir angkat tangan itu enggak dirapatin, enggak diregangin, bukan begini, bukan begini, tapi biasa saja. Tapi kalau sujud, kalau rukuk kita rapatin apa begini? Hah? Ya, direnggangkan, bahkan sampai kita itu mencengkram lutut. Nah, kalau sujud diapain? Ya, dirapatkan sebagaimana dalam hadits Wa'il bin Hujr dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada dhamma asabi'ahu. Nabi SAW itu ketika beliau sujud, maka beliau pun merapatkan jemarinya, ya, dan juga menghadapkannya ke arah kiblat. Ya, jadi menghadapkan ke arah kiblat. Karena Imam Ahmad mengatakan wasunnatu an yadumma asabi'a yadayhi wa yamsikuhuma ila jihatil qiblah. Yang sunnah adalah kita merapatkan tangan dan juga meluruskan tangan ini ke arah kiblat, ke arah kiblat. Ini berkaitan dengan jari jemari. Dan kemudian ada pun tangan yang ini kita renggangkan. Tangan yang kita renggangkan, ya, bagaimana dalam kitab ini beliau mengangkat kedua hastanya menjauh dari lantai. Hasta menjauh dari lantai. Tidak boleh infisatul qalbi atau seperti ini sujud. Kenapa? Karena mengatakan ini sama seperti ya duduknya atau sujudnya ya anjing atau hewan buas. Ya begini nih, seperti ya kita lihat anjing bagaimana ketika dia sedang istirahat, ya, maka tangannya seperti, maka tidak boleh diangkat seperti ini aja, karena diletakkan langsung ke lantai. Beliau pun merendahkan kedua lengannya di atas dari lambungnya dan menjauhkan perutnya dari kedua pahatnya. Nabi SAW pun tidak merapatkan kedua pahatnya dengan kedua betisnya. Jadi saling menjauh tuh, ya, yaitu tadi perutnya jauh dari paha, ya, betisnya jauh dari paha, bukan rapat seperti orang yang mengikat gitu, ya, sujudnya rapat banget, betisnya nempel ke paha, atau pahatnya ini nempel ke perut, atau tangannya itu nempel ke dadanya seperti ini, tidak, tapi saling berjauhan, ya, saling berjauhan. Kayak dikatakan dari hadis ya Abu Muhayyah, dikatakan Ibnu Muhayyah, dikatakan Nabi SAW kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayad ibtihi. Nabi itu kalau lagi sujud, maka beliau itu merenggangkan tangannya sampai terlihat putih ketiaknya dari belakang. Nah, jadi jauh seperti ini. Maka tatkala kita sholat sendiri atau tatkala kita menjadi imam, maka lakukan sunnah ini. Kalau jadi makmum jangan, kasihan yang di samping. Kita begini, jangan, ya, kita seperti biasa saja. Ya, karena ini ya kita ya Nabi itu melakukan karena beliau jadi imam, ya, dan kita jadi makmum, maka kita tidak melakukan hal tersebut untuk mendapatkan yang lebih utama, yaitu mendapatkan saf dan juga tidak mengganggu orang lain. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini, ya, tadi tangannya, kemudian tadi 7, ya, 7 dikatakan
tadi ya, membentuk asjuda ala sab'at a'dham, yaitu aku itu disuruh untuk sujud di atas 7 anggota. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi mana tadi kalau kita tidak melakukannya, maka sholat kita tidak benar. Kemudian ya, Nabi menegakkan kedua telapak kakinya, saya bertumpu pada keduanya dan menegakkan. Ya, sebagaimana ini adalah dalam hadits Nabi SAW dari Abu Humaid As-Sa'di, beliau mengatakan wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Dan Nabi SAW itu menghadapkan jari jemarinya itu ya ke arah kiblat. Maka kita tekan ya, dan bisa untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, ini sebagaimana dalam hadits Nabi SAW. Dan juga yang tadi sudah kita sampaikan, ya bahwasanya rukun sujud itu ada 7, harus nempel ke tempat sujud ya. Yang pertama adalah kedua kaki, yang selanjutnya adalah kedua lutut, yang selanjutnya adalah kedua telapak tangan, yang selanjutnya adalah dahi dengan hidung. Maka ini harus nempel. Kalau nggak nempel maka tidak sah. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, ya lau akhara bi'adwin minha, lau akhalla bi'adwin minha lam tasih sholatuh. Apabila 7 anggota ini tidak terpenuhi, kata beliau, maka sholatnya tidak sah. Kasih tahu tuh anak-anak kita, istri kita, ya, atau tetangga kita, ya. Tapi nasinya pelan-pelan, ya. Jangan begitu Pak, sholat jangan, ya, pelan-pelan saja. Ya kalau ini, ya ini dikatakan. Karena memang banyak yang tidak melakukan hal ini bisa sia-sia sujudnya. Nah tadi kepala itu, ya dahi itu, demikian pula hidung harus menempel ke tempat sujud. Nah kemudian pertanyaannya adalah, apakah boleh kita meletakkan sesuatu di tempat sujud kita? Misalnya kalau sejadah ya, atau selendang, atau sapu tangan, atau yang lain. Apalagi kalau kita kerja, kita kebagian di masjid luar, aspal panas lagi. Apakah boleh atau tidak itu ditempel di situ? Padahal ini harus nempel ke tempat sujud. Maka Allah Ta'ala alam di sini para ulama berbeda pendapatnya. Tapi apa adalah hukumnya? Boleh kita pakai sejadah, pakai sapu tangan atau yang lain agar kita tidak terkena panas matahari, nggak masalah. Walaupun alasannya kenapa? Tadi dikatakan dari hadits Abdullah bin Abbas dikatakan, laqad ra'aitu Rasulullah SAW, pernah melihat Nabi SAW fi yaumin mumtir, ketika di hari yang hujan, beliau itu yattaqi ati idza sajada bikisah. Beliau itu karena becek ya, beliau meletakkan kain di tempat sujudnya agar tidak langsung terkena ya tanah yang basah tersebut. Jadi boleh kalau kita itu pakai sapu tangan kan, atau sejadah kan, tatkala kita mengadakan sholat. Tapi yang salah kata para ulama adalah mewajibkan pakai sejadah. Ini yang salah, karena awalnya ini adalah tersebut sebagai guru atau berlebihan dalam beribadah. Emang ada dia kadang-kadang kita sholat di rumah, ya kita nggak pakai sejadah, langsung aja ke lantai. Ada tangga masuk melihat itu orang ngapain sholat. Kok sholat nggak pakai sejadah? Kalau nggak pakai sejadah kan bukan sholat. Misalnya ada yang kayak gitu, ada apa kayak gitu? Ya. Itu nggak ada hubungan sholat sama sejadah. Ya sejadah mah biar kita enjoy aja, enak aja. Dan nggak pakai sejadah pun tidak masalah. Ya nggak pakai sejadah pun tidak masalah tentang ini. Maka ya tidak boleh kita perlu misalnya harus pakai sejadah sholat. Kalau enggak ya udah berarti nggak boleh gitu. Ini tidak tepat ya. Jadi nggak masalah kita nggak pakai sejadah pun ya. Dan debu itu bukan najis ya, debu itu bukan najis. Dan mungkin untuk kalau mau tahu hukum sejadah hukumnya, maka bisa dicek ya di website atau di internet tentang hukum itu, tentang hukum menggunakan sejadah ketika sholat. Saya tulis artikel cukup panjang yang berkaitan dengan hukum sejadah menurut para ulama seperti itu. Ya, nanti bantu inilah berkali kemudian hukum sejadah nanti insyaallah ada. Baik. Nah kemudian ini tadi kita boleh pakai sejadah, pakai sapu tangan, pakai selendang tatkala kita sujud. Nah kemudian bagaimana jika dahi tertutup peci? Nah pecinya terlalu pendek begini ya, yang jauh di bawah. Nah.
Atau apa diperban misalkan dia nabrak pintu misalnya dia diperban di sini. Atau ya rambutnya terlalu banyak, akhirnya kemudian ya pas lagi sujud ini langsung menempel ke rambut. Apakah diperbolehkan atau tidak? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan farqun fi madhahibil ulama. Ya, beliau mengatakan dalam mazhab Syafi'i, adapun penjelasan pendapat dalam mazhab para ulama ketika sujud ala kummihi wa dirihi wa yadihi ya wa qul imamatihi wa ghayr dzalika mimma huwa muttasilun bihi qad dzakarna annahu la yasih sujuduhu ala syai'in min dzalik. Beliau mengatakan seorang yang dia sujud di atas sapu tangannya atau menggunakan peci yang menutupi dahinya atau selain dari itu yang langsung nempel dengan tubuhnya, misalkan dia pakai ada sorban, kemudian sorbannya turun, kemudian langsung sujud di situ, dia mengatakan annahu la yasih sujuduhu ala syai'in min dzalik, maka tidak sah sholat orang yang melakukan hal tersebut. Ya, tapi ini menurut pendapat sebagian ya para ulama yang ada dalam mazhab Syafi'i. Tadi beliau mengatakan wa yasih wa bihi qala aktsarul ulama. Tapi pendapat para ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya adalah sah-sah saja. Ini adalah pendapat yang kuat. Jadi tidak masalah kalau kita ada perban di sini, ada saya sedang kalau pas atau koyok misalkan kayak puyeng-puyeng gitu ya, itu kita sholat, ini tidak masalah. Tidak perlu pas puyeng buat koyoknya buat sholat. Apa ini Pak buat koyok buat sholat? Kan berarti kenapa sholat kayak koyok? Tidak masalah ya. Maka sujud jangan menggunakan itu koyok atau ketika pada lubang kena rambut di sini, maka tidak masalah. Walaupun yang lebih bagus adalah tidak menutup dahi karena ini harus dikatakan harus langsung menyentuh termasuk. Nah kemudian bagaimana solusi kita kalau kita punya rambut yang gondrong? Maaf ya gondrong ya. Yang jambulnya panjang misalkan. Nah ini bagaimana? Yang pertama adalah kita pakai peci aja. Pakai peci begini. Jadi tidak keluar rambut kita. Karena kalau rambut kita di sini sudah banyak, pas sujud dia ikut turun. Nah sedangkan ya kalau nempel itu tadi para ulama beda pendapat kalau nempel di dahi. Ya kalau ulama beda pendapat, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Maka pakai peci aja. Gitu. Kalau kita nggak pakai peci bagaimana? Maka udah sholat begitu saja dan tidak perlu kita menggulung. Jangan menggulung ya, menggulung rambut. Karena dikatakan dari Abdullah bin Abbas, dikatakan umirtu an asjuda ala sab'ah, aku disuruh oleh Nabi untuk sujud itu dengan 7 anggota yang tadi dijelaskan. Wala aku fasya'ran wala tawban, aku pun dilarang untuk melipat rambut, demikian pula melipat baju. Jadi udah begitu saja. Kalau emang rambut kita lupa bawa peci ya seperti itu. Karena ini tersebut sebagai makruh ketika seorang muslim seperti ini. Nah, tidak perlu seperti itu. Udah sujud aja walaupun dia dalam keadaan itu tidak abdul lah sujudnya. Karena kalau abdul itu tidak ada apa-apa di dahinya. Walaupun kita nggak sah saja nggak masalah insyaallah taala. Tidak perlu dia untuk menggulung seperti ini. Ya, tidak perlu dia untuk menggulung rambut. Ya, dan juga sama ya, ketika sholat itu ya tidak dikunci rambutnya, ya jangan mengunci rambut, karena ini sama seperti seorang yang membelenggu tangannya, jangan dikunci rambut, biarkan saja biasa. Ini hukum bagi laki-laki. Kalau perempuan maka silakan, tidak masalah, karena ini hukum bagi laki-laki saja, tidak untuk menggulung rambut, demikian pula mengikatnya, kita ingat saja, karena biar semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga sama, jangan terburu-buru juga. Misalnya contoh, kita habis wudu, ya qadarullah ini berlipat-lipat gitu. Kemudian imam yang mau rukuk misalkan, nah kita masih begini, dan kita lalu kata kita turunin dulu, santai aja. Karena dikatakan oleh Abdullah bin Abbas tidak melipat ya baju. Jadi setiap yang dilipat itu kita turun aja, kita santai saja. Ya. Walaupun tadi terburu-buru dan imam sudah mau rukuk, biarkan saja. Ya karena kita dalam bentuk ya terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa dalam sholat.
Allah Taala. Sehingga ini kita katakan adalah boleh saja seorang ada halangan di dahinya, cuma yang itu adalah tidak ada halangan. Kemudian beliau bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas lantai, jadi dikepalkan, saya sudah jelaskan. Jadi jangan dikepalkan jarinya. Dan dari jemari dengan tangan itu beliau hadapkan ke arah kiblat, tadi sudah dijelaskan. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan kedua bahunya, sudah dijelaskan. Atau setengah dari yang kita jelaskan pula, atau sejajar dengan telinga yang itu kita jelaskan, yang termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang sebelumnya ya, halaman 31, lantas Nabi menegakkan kedua telapak kakinya, saya bertumpu pada keduanya. Ini sudah dijelaskan tadi. Lalu jari jemari kedua kakinya itu beliau hadapkan ke arah kiblat dengan menempelkan bagian dalam jari jemari kiri ke bumi. Lihat halaman ke-17. Yaitu kita merapatkan jari kita dua seperti ini. Maka dalam masalah ini, wallahu a'lam, para ulama kita berbeda pendapat tentang merapatkan jari atau kaki ketika sujud. Karena tidak ada hadis yang sahih yang jelas Nabi itu merapatkan kakinya ketika sujud. Memang ada dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah dikatakan, "Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal firash." Aku pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu malam. Kemudian faltamastuhu fawqatu yadayya ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Dikatakan dalam hadis Muslim ini, aku kehilangan Nabi, aku syahid, kemudian ternyata tanganku pun meletakkan tanganku itu ya menyentuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sedangkan kakinya dalam keadaan itu tegak. Ini ada hadisnya. Jadi ini menunjukkan kakinya tidak penting atau enggak tegak. Ya, ada yang mengatakan tidak penting karena Aisyah pegang Nabi, ya begini, berarti kan kepegang. Tapi belum tentu. Ulama yang lain mengatakan tidak mesti. Nabi direndahkan, kemudian dipegang keduanya, mungkin enggak? Mungkin. Maka di sini para ulama kita ini ya mengatakan bahwasanya hadis yang berkaitan dengan merapatkan jari jemari itu tidak sahih. Kalau tidak sahih, tidak jelas. Apakah Nabi itu benar-benar merapatkan ataukah tidak? Ya, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada lafaz khusus merapatkan adalah hadisnya lemah. Dikatakan dalam hadis Aisyah ada tambahan Rasul akibaihi, Nabi itu ya menempelkan kedua kakinya, tapi ini ada hadis dhaif atau hadis yang lemah, yang hadis lemah. Dan wallahu ta'ala ala min adalah perkara yang luas, perkara yang lapang, ya. Jadi kalau kita ini merapatkan, ya ini boleh, karena ini hadis tadi ada riwayat Muslim, yaitu beliau dipegang tangannya oleh Aisyah dalam keadaan kakinya keduanya terpegang, dan kemudian berarti kakinya dirapatkan. Ini ada riwayatnya. Namun jika pun dibuka, maka ini pun tidak masalah. Ya seperti ini adalah pendapat dari Syekh Ibas, Syekh para ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau ini dikatakan juga sebagai pendapat jumhur yang mengatakan tidak dirapatkan. Ya, bahwa saya sendiri ya barang apa Allah ikut merapatkan, ya. Cuman ya longgar ketika ada yang tidak rapat maka tidak masalah insyaallah taala yang berkaitan dengan masalah sujud ini. Nah, ini yang berkaitan ya dengan masalah sujud. Dan kemudian pula tatkala kita sujud, dikatakan di halaman yang ke-32, Nabi SAW itu melarang orang membentangkan kedua hasa yang menempel di bumi tempat sujud, seperti yang biasa dilakukan anjing. Nah, seperti dalam gambar di sini ya, yaitu orang yang merapatkan kayak gini, ya, ketika sujud. Maka ini hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Karena Nabi SAW itu, ya, beliau itu memakruhkan hal ini. Itu orang yang dia sujudnya dalam keadaan sama seperti bersama seperti. Dan selanjutnya adalah ya, dan selanjutnya di sini dikatakan sebelum ini ya, dan kemudian tatkala kita sujud itu
pastikan kita itu bertumpu kepada kepala. Nanti ada kepala menjadi tumpuan. Jadi bagian bawah itu tumpuannya kaki, bagian atas kepala itu tumpuannya ada dahi. Ya, dahi sama ini sebagai tumpuan. Ya, tumpuan. Makanya ya kenapa kadang ada orang yang dia jidatnya hitam. Sebenarnya jidatnya hitam itu bukan dibuat-buat, dia bukan nempel begini-gini, bukan. Apalagi dikatakan orang yang sombong, apalagi dikatakan orang teroris atau apa. Ada hubungannya Pak, ini lagi sujud aja dipaksain jadi begitu. Ada hubungannya teroris sama jidat, teroris pistol misalnya, teroris sama jidat, tidak ada hubungannya. Kenapa ya? Ada, entah saya ada apa enggak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Udah. Bagusnya emang nggak ada, alhamdulillah kalau nggak ada. Karena emang bagusnya ya tidak ada. Tapi kalau ada, jangan dicegah. Ya, ini memang ya karena natural saja dia sujud, kemudian dia itu ya menjadikan ini sebagai tumpuan. Kan setiap hari tuh begini terus, akhirnya kan tergores, akhirnya menjadi kata jidat. Ya. Kalau jidatnya hitam gara-gara apa? Ditukar ke karpet ya, sampai digosok-gosok, harus salah itu. Tapi karena ini natural tidak masalah. Tidak ada di sini menunjukkan tentang kesombongan atau apalah, dan tidak ada hubungannya. Karena kalau kita sholat seperti itu kan, maka ya apa? Ya seperti ini walaupun bagus ya kata sahabat itu ya, kalau tidak ada itu bagus. Tapi kalau ada gimana? Kalau kita sensitif mungkin kulitnya, maka tidak masalah ya. Sama juga kalau kita seperti ini ada, sholat dalam disombong pakai lihat nih, sujud nih, itu nggak ada apa-apa nih, ini juga salah ya, nggak seperti itu. Ya, karena memang tadi syarat yang sujud itu adalah harus bertumpu kepala ini ditumpukan kepada dahi dan kedua kaki ini, yang ditumpukan kepada telapak kaki atau jari dua. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan wasahihu minal wajhain. Adapun pendapat yang sahih dari dua pendapat di kalangan para ulama, annahu la yakfi fi wadil jabhah al-imsas. Tidak cukup kata beliau meletakkan dahi itu cuma sekedar nempel, tidak cukup kata beliau. Bal yajib an yata'amal ala mawdi'i sujudihi bi tahti ra'sihi wa unuqihi hatta tastaqirru jabhatihi, hatta tastaqirru jabhatuhu. Beliau mengatakan ya, tidak cukup nempelin wajah tadi, dahi sama apa, hidung cuma sekedar nempel. Tadi udah mengatakan tapi wajib, belum mengatakan wajib ya. Tapi wajib untuk menjadi tumpuan tempat sujudnya, yaitu berat kepalanya, lehernya, ya, dan sampai tastaqirru jabhatuhu, sampai jidatnya atau ya dahinya ini menjadi tenang. Jadi ini kata beliau rahimahullah taala. Sehingga tatkala kita sujud itu, maka jangan cuma nempel doang, ya, tapi kita benar-benar menjadikan ini sebagai tumpuan. Hidung kita mau pesek, mau mancung itu jadi pesek, jadi apa ke bawah, karena memang kita menekannya. Juga ya kita menjadikan ini sebagai tumpuan kepala dan juga leher, seperti itu. Sehingga inilah syarat sujud. Kalau tidak seperti ini, maka tidaklah memenuhi kriteria tadi sujud di atas 7 anggota. Ya, ini pun sebagai jawaban. Kalau kita sholat di tangga, kayak kita itu di tangga pertama, kepala kita di tangga keempat, sah atau tidak? Nah, sah apa? Kan kadang gitu ya, yang viral-viral itu orang apa sholatnya anak kecil itu di atas pagar atau di tangga, karena cuma tangga itu ya, maka jangan sholat tangga. Kenapa? Karena kita tidak bisa menumpuk kepala kita di situ. Coba aja. Dan tumpuk adalah tangannya sama kaki. Di sini nggak bisa numpuk kita, karena kan darahnya tinggi, ya. Maka ini tidak bisa ditumpuk leher kita. Nah, sehingga dianggap tidak sah kalau orang sujud di atas tangga. Dari kakinya di step itu, kepalanya di step yang lainnya. Ya, ada pun kalau ya kakinya di tempat yang lain, atau misalnya kakinya sama kepalanya di tempat yang sama, maka insya Allah tidak ada. Baik, yang terakhir kan itu kerja kalau banyak ada pusing, itu jelasin. Bacaan ketika sujud. Bacaan ketika sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la dia adalah Rabbi. Atau juga Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Ini pun yang kita lakukan tatkala kita sujud, dan boleh kita angkat. Boleh kalau imamnya lama, misalkan nggak bangun untuk imam, baca Subhanallah rabbiyal a'la tiap kali, Subhanallahumma rabbana wa bihamdihi tiap kali, misalkan tidak masalah. Ya karena ini tidak ada batasan. Beda sama istiftah, tidak boleh diangkat. Kalau sujud maka boleh kita mengangkat. Atau kita menggunakan dengan subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya maka ini dia yang bisa kita. Dan juga Nabi SAW itu berikan motivasi agar memperbanyak doa ketika sujud. Beliau mengatakan wa amma fis sujud fa'tu fihi du'a. Adapun tatkala kita sujud, maka memperbanyaklah kalian doa. Sujud kapan? Sujud kapan saja. Tidak perlu milih sujud yang terakhir. Sayang. Ya sujud yang lain banyak. Nah ini perlu ada dalilnya, ada nggak? Nabi itu terus sujud terakhir aja? Nggak ada. Maka sujud kapan pun ini adalah tempat kita berdoa, ya tempat berdoa. Dan tidak boleh kita baca Quran di situ. Tidak boleh baca Quran di situ. Tidak boleh. Emang ada ada imam misalkan, ya jelaskan sendiri. Imam misalkan ketika rakaat pertama dia baca, kemudian dia lupa. Ya ini saya pengalaman juga kan. Ada yang ulama lupa nih dalam baca Qurannya. Ingat-ingat tuh ketika ruku ingetin baca itu nggak boleh, atau ketika sujud dia baca Quran itu nggak boleh. Jadi tidak boleh membaca Quran tatkala kita sujud maupun tatkala kita sujud. Kemudian bagaimana kita baca doa dari Quran? Boleh, karena niatnya itu bukan baca Quran. Tapi kita akan buat apa ya? Baca doa dari ayat Al-Quran. Tidak masalah. Ini adalah al-iktibas atau bahasa dari namanya adalah nukil firman Allah. Jadi boleh kita membaca ya doa tersebut. Dan beliau pun memantahkan agar tumakninah padanya. Ya tumakninah ini adalah termasuk syarat sholat. Kalau seorang sholat tidak tumakninah, maka sholatnya itu tidak sah. Ya, itu tadi sujudnya belum nempel sama seperti yang patokan burung, ya, kemudian dia langsung bangun lagi. Ini sholat yang tidak sah. Ini yang berkaitan dengan masalah sujud insyaallah. Baik. Allah Ta'ala ala bila yang kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah sujud pada hari ini. Insya Allah untuk penjelasan yang tadi akan cukup banyak di sini, maka kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Tidak lama-lama juga agar tidak terus kita bahas tentang. Jadi ada di sini dijelaskan masalah sujud sesuai dengan sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita mengikuti saja dari apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita bukan menjawab dengan apa yang kita jelaskan di sini. Baik, jika ada yang tanya silakan untuk cari kertas, baik yang berkaitan dengan tema atau di luar tema yang kita angkat. Masih ada waktu banyak, insyaallah kita setengah jam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadi Ustaz dan keluarga dalam kebaikan. Izin Ustaz, apakah mengucapkan Rabbana walakal hamd itu berbarengan dengan menurunkan tangan atau setelah tangan turun sempurna? Ini tidak masalah. Yang tidak masalah Rabbana walakal hamd itu kapan dikatakannya? Apakah tatkala angkat atau tatkala kita turun? Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini termasuk at-tasyaddud atau memberatkan. Kalau kita tadi takbirnya harus pas banget, yang mau turun sampai rukuk, atau pas tasbih mengucapkan sami Allahu liman hamidah sampai sebelum kita takbir. Maka beliau mengatakan ini adalah tasyaddud atau berlebihan. Bahkan beliau mengatakan imamul juhal. Ini banyak imam yang tidak paham ini, yaitu mereka adalah orang-orang yang terlalu fokus dengan metode omongan sholat. Misalnya tadi Allahu Akbar dari mana sampai mana, beliau mengatakannya adalah imamul juhal atau imam-imam yang tidak tahu ilmunya, seperti itu. Maka kita katakan tidak masalah seorang yang dia ketika dia tidak itu mengucapkan tahmid atau Rabbana wa lakal hamd
tatkala bertakbir, tatkala angkat tangan menghadap, atau tatkala setelah menurunkan tangan. Tergantung kita bagaimana, atau tergantung kita kapan untuk sampai sami'allahu liman hamidah. Kalau sami'allahu liman hamidah cepat, maka kita lakukan Rabbana wa lakal hamdu. Nah, dikatakan dalam hadis ya dikatakan bahwa ini doa hina yarfa, atau ketika diangkat kepalanya ketika rukuk. Maka sami'allahu liman hamidah hina yarfa. Nabi itu angkat badannya dan mengatakan sami'allahu liman hamidah. Nah, maka di sini tandanya kalau sudah berdiri sudah selesai. Tapi nyatanya belum tentu juga. Kadang-kadang kita sami'allahu liman hamidah baru selesai. Makanya tidak masalah. Kalau memang tadi selesainya ketika kita begini maka langsung Rabbana wa lakal hamdu, atau kalau kita selesainya setelah turun tangan maka insya Allah ini pun tidak mengapa. Allahu ta'ala. Semoga Allah yang besar dan keluarga dan memberkahi Allah. Amin. Amin. Ya, demikian doa ini adalah untuk tenaga dan kita semua. Namun harus saya ada presentasi tentang doa dulu dan terus tugas sebenarnya. Tugas sebenarnya saya ini tugasnya. Namun harus pakai wafat. Apakah boleh saya disebut dalam doa? Nah, nanti kita jelaskan ya tentang masalah ini. Ada rangkaian doa yang sangat begitu banyak tentang duduk di antara musuh. Kalau yang kecil yang kita baca adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Jadi ini ada banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Imam An-Nawawi itu ringkasnya hanya ada 7 lafaz dalam riwayat tersebut. Boleh kita menggunakan lafaz yang manapun. Itu apa? Ighfirli, irhamni, ighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afani, dan tak tambahan dari siapa. Tidak ada wa'afani. Jadi sampai dia aja. Nanti kita jelaskan ya. Riwayatnya demikian pula pendapat ulama Syafi'iyah yang berkaitan dengan doa yang terakhir. Jadi kalau kita doa terus kita disampaikan saja, ya wa'afini, selesai, tanpa menambah wa'afani. Seperti itu. Kemudian bagaimana saya presentasi untuk jelasin? Wah, saatnya. Kata Ustaz saya, nah kita nanti jelasin. Ya, ada riwayatnya apa cari aja. Ya cek di lagu benar. Cek, ya yang itu hadisnya siapa riwayatnya? Tidak ada. Ya itu memang ada banyak hadis tadi tentang ini, ternyata tidak kita dapatkan derajat yang ada wa'afani. Karena ini adalah tambahan dari mana Allah. Ya, jadi sampai kalau kita baca yang tadi yang kita kecil kita hafalin adalah sampai wa'afini saja. Ya, jadi kita jelaskan insyaallah secara detail di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bangkit dari sujud untuk berdiri atau dari duduk tasyahud awal, apakah takbirnya dipanjangkan baik sholat sendiri atau jadi imam? Secara detail kita jelaskan. Tapi secara keumuman atau secara ringkasan, ya di sini ya bahwasanya pendapat ulama Syafi'iyah ada 3. Kemudian ya pendapat jumhur itu ada 1. Jadi yang dikomparasikan pendapat jumhur adalah takbir ini tasyahud ya. Ini duduk bangkit dari rakaat pertama. Tatkala kita bangkit dari rakaat pertama, takbirnya mulai dari pas saat kapan? Saat mau duduk istirahat. Mau istirahat? Ada dijelasin. Jadi pas orang sujud begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia bangun kan seperti ini. Kalau kita nih, Allah kayak gitulah. Harusnya bukan begitu. Ketika sujud harusnya Allahu Akbar. Jadi bangunnya pas bangun itu baru kita takbir. Jangan bangun duduk baru kita takbir. Ini adalah pendapat jumhur para ulama. Dan ya dalam pendapat dari sampai oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi tidak perlu untuk dipanjangkan.
Karena Nabi SAW itu tidak memanjangkan atau tidak memanjangkan takbir di saat-saat tertentu. Namun dalam madzhab Syafi'i disampaikan oleh Imam Nawawi ada 3 syarat takbir, yaitu dengan memulai dari pas bangun dari sujud, kemudian dipendekkan, jadi pendapat tadi jumhur, atau dipanjangkan. Jadi begini, Allahu Akbar. Habis itu, kemudian pendapat yang ketiga adalah dimulai dari pas kita sudah bangun. Allahu Akbar. Maka bagaimana yang tepat? Allahu a'lam. Karena di sini dalam lafaz riwayat Nabi itu tidak membedakan, sehingga kita bagi imam cukup untuk membaca takbir sebagaimana biasa. Ya. Allahu Akbar. Sudah cukup. Namun ketika imam masa kita Allahu Akbar ini pun tidak masalah. Karena ini adalah muktabar. Ada pendapat dari kalangan para ulama kita, ya, karena memang tidak ada hadits yang sahih, artinya ada larangan untuk hal tersebut secara detail. Jadi tidak masalah ketika masalah kita itu ya bertakbir dia dipanjangkan pas mau bangun, kalau keadaan selanjutnya maka ini tidak masalah insyaallah. Namun yang lebih afdal adalah dipendekkan. Karena ini pun adalah pendapat yang dibawakan oleh ulama Syafi'iyah seperti Al-Imam Nawawi, juga ulama-ulama yang lainnya yang tidak memanjangkan. Jadi bagus saya tidak dipanjangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jarak antara adzan dan iqamah terlalu dekat, bahkan selesai doa adzan masuk iqamah adalah asal nanti tidak bisa. Jadi bukan karena ada hajat atau kebutuhan, tapi sudah begini. Bagusnya apalagi masjidnya kita kasih hak orang mau sholat sunnah. Ya karena mereka itu mau mendapatkan keutamaan, yaitu mereka banyak sujud. Karena bisa mengatakan ini ya ada nafsika jika waktu sujud maka bantulah dirimu untuk masuk surga dengan banyak mengerjakan sholat sunnah, banyak sujud. Maka masjid baiknya adalah untuk bijaksana di sini, ngasih waktu yang cukup untuk sholat sunnah, jangan terlalu lama. Ya, apalagi tatkala sholat asar, demikian pula sholat isya. Apalagi isya waktunya itu longgar ya, bahkan sampai pertengahan malam. Ingat isya itu bukan waktunya sampai subuh, bukan sampai pertengahan malam saja. Dan bagusnya adalah di pertengahan malam itu sholatnya isya kalau berjamaah. Kalau kita karena berjamaah yang cepatin, maka ini lebih aktif. Nah kita kasih waktu tuh buat orang sholat sunnah, untuk sholat asar, maghrib, ya apalagi subuh. Subuh yang lebih afdol adalah kita kasih waktu jarak dari adzan sampai iqamah 20 menit. Ya, walaupun kita buru-buru memang berangkat kerja, tapi ini lebih aman. Karena di seluruh dunia, di Arab Saudi, dimanapun polemik sampai sekarang masih ada. Ya, polemik yang mengatakan waktu subuh itu terlalu cepat. Makanya bagusnya diakhirkan 20 menit. Ya, memang di sini ada polemik ya. Makanya kalau ada polemik ini ya, karena kita tidak paham juga polemiknya bagaimana itu. Di seluruh dunia, di Arab Saudi pun sama, di Indonesia juga sama ya. Kalau nggak salah ada fatwa dari Muhammadiyah kalau nggak salah ya, subuh itu terlalu cepat. Ya, maka kalau bisa kasih 20 menit. Kalau bisa, kalau tidak maka kita ikuti mereka dan kita datang dengan petunjuk mereka, maka silakan saja. Begitu. Nah kalau maghrib baru silakan diperkecil waktunya, jangan dipanjangin. Karena dalam madzhab Syafi'i itu waktu sholat maghrib itu hanya sekedar berwudu dengan melakukan sholat 5 rakaat. Kalau habis itu tidak ada lagi sholat maghrib, waktunya sudah habis. Namanya Syafi'i. Maka di sini lebih cepat lagi untuk mengerjakan ya sholat sunnah dan demikian pula waktunya. Sedangkan yang lain harusnya adalah untuk diperhatikan. Allah bertahan. Bangkit dari sujud untuk berdiri. Telapak tangan tertumpu pada lantai, apakah telapak tangan mengepal atau merapatkan di belakang? Jadi jelaskan juga nih, panjang sebenarnya. Ada 2 cara, namanya adalah ajen. Ajen itu artinya adalah membuat roti. Nah gitu. Yaitu seperti ini. Nabi dikatakan ya'jan. Nabi itu ketika bangun, beliau itu ya'jan seperti ini. Dan panjang sebenarnya intinya. Para ulama berbeda pendapat tentang redaksi hadis ini, apakah sahih atau tidak. Ya, tentang ajen ini, apakah memang benar ada ataukah tidak.
nanti jelaskan. Tapi secara ringkasan adalah wallahu a'lam, ya. Ini ajen ini tidak masalah. Jadi begini itu bukan nonjok karpet, bukan. Kadang-kadang ada orang nonjokin karpet, bukan nonjok karpet, ada begini. Ada juga pernah saya lihat di masjid dan jangan sholat di masjid ini kalau dia nonjokin karpet. Nonjok apa Pak? Sujud. Gak perlu nonjok ini begini. Tidak nonjok itu tidak masalah karena ada hadisnya. Walaupun para ulama beda pendapat tentang derajatnya tentang ajen ini. Dan Imam Nawawi mengatakan selain kasar karena dijelaskan ya, hadithun batin bila asal hadits ini tidak ada asal usulnya. Dan kalaupun kuat kata beliau, maksud dari ajen adalah bangunnya orang tua, bukan pengepal yang bikin kue, tapi bangunnya orang tua maksudnya adalah seperti ini. Cari kasar, maka boleh kita begini atau boleh seperti ini, tidak masalah insyaallah taala. Namun kalau saya pribadi adalah seperti ini. Ya, nanti ajen kita akan jelaskan karena panjang sekali tentang riwayat yang berkaitan dengan ajen ini. Dan insya Allah tidak masalah ya. Kalau ini salah tidak masalah begini atau begini tidak masalah. Yang kita jelaskan ini boleh semuanya wallahu a'lam ya yang berkaitan dengan hal ini. Yang kita jelaskan haditsnya. Demikian pula pendapat para ulama tentang hadits ini. Ada yang mengatakan tidak ada asalnya, ada yang mengatakan haditsnya kuat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jika mau berdiri dari sujud, apakah duduk dulu, apa langsung berdiri dan tangan mengepal atau tidak harus? Dan tadi kalau kita bangkit dari sujud mau rakaat yang kedua, kita bagus adalah melakukan duduk istirahat. Jadi kalau langsung bangun, tapi kita sujud nih, Allahu Akbar, kemudian seperti ini. Ya, jadi kita melakukan duduk terlebih dahulu atau dengan duduk istirahat Allah. Bismillah, Ustaz, Anda menanyakan bagaimana hukumnya apabila kita seorang pegawai sholat menggunakan headphone. Ya ada pada kita sendiri. Bagusnya adalah kalau kita sholat, ya ada foto, ada bacaan atau yang lain kita hindari. Taruh aja medikatnya dalam ini. Kenapa? Karena khawatir nanti ketika ada etika di samping kita, itu saya akhirnya tidak khusus. Demikian pula kalau bikin desain baju gitu ya Metallica di dalam. Kali aja kan. Misalkan memang atau baca macam-macam di sini. Ganti aja lah baju mau aja lah. Ya, karena ini bisa membuat orang yang lain itu tidak khusyuk ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menganjurkan sesuatu yang tidak diperkenankan itu diperkenankan ketika itu. Yaitu beliau bolehkan seorang itu untuk memilih menutup matanya ketika sholat. Ketika di depannya itu sudah ada bacaan orang. Karena kalau dia buka matanya, dia baca nanti. Apalagi bacaannya warna. Again, tulis 1, 2, 3, 4, 100 dibaca. Nah, hanya itu kita tidak boleh. Makanya beliau mengatakan kalau yang seperti ini Abdul adalah untuk menutup mata. Karena walaupun beliau mengatakan sholat itu jangan menutup mata, karena nanti tidak seperti itu. Tapi kalau ada kejadian seperti ini tutup mata agar lebih khusyuk. Demikian. Jadi bagus yang kita simpan. Dan kalaupun kita pakai, kemudian kita sholat sesuai dengan firman Allah, maka insyaallah tidak ada apa-apa. Karena ini hanya sebagai foto. Ya ini hukumnya itu tidak masalah, tidak melakukan sholat. Cuma khawatir ini malah mengganggu konsentrasi orang. Ya, Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dirahmati Allah. Siapa yang semua? Ya semua kita. Bolehkah berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa Indonesia? Allah a'lam. Di sini para ulama kita beda pendapat tentang berdoa dalam menggunakan bahasa yang lain. Karena ya ini adalah termasuk kalamun nas atau perkataan manusia. Sedangkan dalam riwayat la yasluh min kalamin nas. Salat itu tidak sah, tidak baik kalau masuk perkataan manusia. Kalau kita nggak boleh pas habis sholat, misalkan
imamnya lupa tahiyat awal, tahiyat awalnya lupa, ya. Kalau gitu berarti kita batal. Sama juga kita melafazkan kalau kita doa, karena itu bagian dari omongan manusia. Cuma para ulama seperti Syekh Islam Ibnu mengatakan hukumnya adalah boleh, karena kita dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini para ulama berpendapat, cuma kalau kita bisa bahasa Arab, pakai aja bahasa Arab. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ada teman yang bisa bahasa Arab, tanya aja sama dia. Ya, bahasa Arab itu punya model 5 apa sih? Dari bawah tersudut, tanya aja. Kenapa? Karena kita aja nih pas lagi masa dunia ya, kita nggak ada hitungan. Dapat DLT misalnya di desa, mengambil ke DLT kata orang desa, nggak bisa lah, harus ada KTP asli. Apa ini kopian kita pulang kan ya, ambil aja KTP asli kan, buat dapat DLT nggak seberapa. Tapi sama Allah perhitungan masa ya, ini harus bahasa Arab, nggak usah lah kalau gitu. Cuma kita nanya aja kan sama orang bisa bahasa Arab, sama mudah. Maka baiknya kita bertanya ya, walaupun dari ulama ada yang mengatakan hukum yang boleh saja menggunakan bahasa Arab. Seperti pendapat menggunakan bahasa Indonesia ya, seperti pendapat Syekh Islam dan juga para ulama yang lain. Dan jumhur ulama ini dibolehkan kita berdoa dengan menggunakan bahasa Allah. Doa ketika sujud harus dilafazkan atau harus dalam hati. Nah, zikir baca Quran itu ada syaratnya, sama takbir itu ada syaratnya. Zikir baca Quran sama takbir pas sholat itu ada syaratnya, yaitu minimal menggerakkan bibir, gitu. Jadi nggak dihitung orang baca Quran kalau baca Quran dalam hati. Pak, baca surah Al-Baqarah pakai siapa? Oh, udah barusan nggak bisa itu. Enak kalau begitu nanti kita bisa khatam ya. Kalau kali juga bisa. Dalam hati sholat nggak boleh, harus digerakkan. Sama dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zikirnya lisan, maka lisan. Demikian pula takbir tadi. Tidak sah, harus ada gerakan bibir. Nah, seperti itu kalau kita sholat sendirian. Demikian pula doa. Kalau doa, itu bersama, tidak boleh doa apa. Jadi harus jelas doanya dilafazkan dan jelas doanya, dan ada ya kata para ulama itu ya, doa itu dilafazkan, yaitu menggerakkan bibir minimal. Kemudian kita yakin doa itu pasti akan dikabulkan. Kemudian tidak berlebihan dalam berdoa, dan tidak pula kita malas dalam atau kita simpel dalam berdoa, itu sama tidak boleh. Jadi kalau doa kalau lebih-lebihan itu nggak boleh. Allah, saya punya mobil warnanya merah, tahun begini, nggak ada begini, joknya ada segini, bannya kalau bisa ada yang kompres, ada 10 jam. Atau juga terlalu ringkas itu sama nggak boleh. Ya Allah, doanya sama kayak kemarin, ya Allah amin. Minta sama Allah yang benar ya, karena kita sedang berguna aja di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ya. Dan juga kita harus menggerakkan bibir kita ya. Jadi tidak tepat kalau kita sujud kemudian kita hanya di dalam hati. Kita harus kita gerakkan bibir kita. Allah. Kapan mulai nanda tunjuk dan digerak-gerakkan atau tidak? Nah, di sini beberapa lagi yang kita jelaskan di pertemuan yang selanjutnya nanti ya. Tapi secara ringkas adalah ya bahwasanya kita mulainya dari awal saja, karena ini adalah bagian doa. Karena dalam hadis itu Nabi itu mengisyaratkan jemarinya kemudian berdoa. Jadi bareng dengan doa. Adapun dalam mazhab Syafi'i itu yaitu berbarengan dengan kalimat illallah gitu ya. Nah, di sini nggak masalah. Jadi kita memulai dari situ ada mana? Tapi yang tepat adalah dimulai dari awal, karena dari awal ini kita sudah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digerak-gerak atau tidak? Nah, ini juga pendapat yang panjang, ada hadisnya, tapi hadis tidak ada biasa. Ini sih pendapat periwayat ada sekitar 48 periwayat tidak salah. Nanti akan dijelaskan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan syarat wajib sholat dengan syarat sahnya sholat? Masalah fikih ini ada perbedaan antara syarat wujub sholat dengan syarat sahnya sholat. Kalau syarat kewajiban sholat, ya ini adalah hukum, jadi dia sudah masuk ke dalam gerakan sholat. Kalau syarat sahnya sholat ini sebelum sholat biasanya, seperti terhindar dari najis, kemudian berwudu atau yang lain. Jadi
Jadi syarat wajib sholat itu adalah biasanya di dalam sholat. Kalau sahnya sholat itu biasanya ya sebelum sholat. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah zakat mal dikasihkan kepada saudara? Saudara mana nih? Misalnya saudara dekat ya, maka boleh insyaallah ta'ala. Jadi ingat zakat mal adalah sebuah kewajiban yang harus kita keluarkan. Kalau kita sudah punya nisab, maka harus kita keluarkan zakatnya kalau sudah sampai 1 tahun. Nisabnya itu sekitar ya 80 gram emas 24 karat. Sekitar berapa satu gramnya sekarang? 1 juta. Sampai 1 juta, berarti 85 juta. Kalau kita punya duit 85 juta, amin. Punya semua ya. Kewajiban keluarin zakat 2,5%. Ya 2,5%. Jadi zakat mah ada syaratnya ya. Jadi nggak semua ada zakatnya. Nggak ada tuh zakat PHK itu nggak ada. Itu udah PHK ada zakatnya nih. Zakat PHK nggak ada tuh. Ya zakat rumah digusur juga nggak ada. Ya. Tapi ada zakat harta. Kalau emang tadi PHK duitnya udah sampai nisab, nah itu ada zakatnya. Nanti tapi setahun lagi. Kalau kita kan, di PHK ada zakat yang harus keluarin enggak? Ya ini bukan zakat PHK, nggak ada zakat PHK. Tapi zakat ya nanti ini zakat mal. Ya kalau masih ada setahun, maka itu keluarkan 2,5%. Kemudian kepada siapa? Kepada 8 asnaf, kepada 8 golongan. Dia adalah orang fakir sama orang miskin. Maka dia wajib untuk mendapatkan zakat. Ya, kita salurkan kepada mereka. Lantas bolehkah kepada saudara sendiri? Boleh. Dengan syarat adalah mereka termasuk asnaf zakat, yaitu fakir, miskin atau yang lainnya. Dan juga mereka bukanlah orang yang mendapatkan nafkah dari kita. Jadi kalau orang tua kita miskin misalnya, tidak boleh kita memberikan zakat kepada mereka, karena kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Sama kalau kita punya anak, kita pun nggak boleh punya, karena kita itu nggak boleh bayar zakat kepada anak kita. Ya. Atau kita punya istri, dan kita bayar zakat kepada istri itu tidak boleh, karena ini tanggungan semua tanggungan kita. Nafkahnya adalah tanggungan kita. Selain dari itu boleh kita kasih zakat kepada adik kita, boleh, kepada kakak kita, kepada paman, ya dan lain sebagainya. Atau istri kepada suami boleh atau enggak? Boleh. Ya karena istri ada kewajiban yang kasih nafkah suami nggak? Nggak ada. Maka karena istrinya itu kaya, suaminya kaya misalkan. Suami istri punya banyak duit ya kan? Bayar zakat kemana nih? Suami sendiri aja, dan nggak ada lagi gitu. Dikasihlah itu. Maka ini insya boleh saja, karena suami bukanlah kewajiban zakat, karena kewajiban nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta jelaskan tentang tumanina dalam sholat. Ya, tumanina dalam sholat itu ada tahiyat tenang. Ya, sudah meletakkan seluruh anggota yang gerakan tersebut semuanya sudah turun. Misalnya contoh ruku, ketika ruku semuanya sudah turun, ya sudah tenang. Walaupun saat bukan tumanina. Kalau dia itu belum turun semua, kita langsung bangkit, maka ini tidak boleh. Ya belum turun semua itu gerakan ruku langsung, ya dia tidak, maka ini tidak tumanina dan sholatnya itu tidak sah. Kesepakatan para ulama mazhab. Ini sepakat semua para ulama harus tumanina. Jadi kalau bacanya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah tidak sah sholatnya. Karena tidak tumanina, baca al-Fatihah aja kadang-kadang wala doa. Maka ini tidak sah dalam mengerjakan sholat karena sudah ya cacat dalam masalah rukunnya. Jadi tumanina itu ketika sudah turun anggota sholat itu sendiri sama. Walau ya, alhamdulillah sudah selesai. Ada kan? Pertanyaan ini kalau alhamdulillah, besok mau terima kasih sudah hadir.
terjadi pada hari ini. Dan semoga apa yang dijelaskan Allah bisa pribadi juga kepada para semua. Dan kalau ada permasalahan yang belum paham, maka masukkan untuk bertanya kepada saya lewat WhatsApp yang kepada saya tahu. Saya juga sama banyak tidak tahunya dan ada masalah juga. Cuma kalau memang butuh ya sesuatu yang besar ya kepada agama yang tidak tahu tidak paham sedang ada yang asli, maka silakan ditanyakan dengan segera. Dan kalau penanya nggak dijawab, tanya lagi aja. Kadang kita lewat saja. Kita silakan. Misalnya maka saya tidak merasa terubah dengan pertanyaan yang datang di WhatsApp ya. Tidak masalah insyaallah taala, maka insyaallah akan saya akan jawab sesuai dengan pesan saya. Barakallahu fikum.